pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan masih bersama saya Mas Faza Mayong di sini. Kita masih bicara tentang dunia kreatif nih, Mas. Yeah. Kalau yang kita lihat sekarang kan anak sekarang juga udah mulai berinovasi kan. Gak banyak kok juga sekarang banyak anak yang mulai suka mulai pengen juga jadi komikus, termasuk adik saya. Termasuk adik saya juga pengen jadi komikus karena dia juga selain suka baca novel, kadang juga baca novel yang bergambar gitu-gitu, suka baca komik juga. Nah, menurut Mas sendiri sebenarnya gimana sih perkembangan komikus di dalam negeri ini? Perkembangan komikus di sekarang ya, kalau ngomongin sekarang ya, sebenarnya cukup istilahnya cukup meningkat sih ya, meningkat dari segi pertama dari segi komikusnya semakin banyak dan semakin bisa dikenal karena dengan adanya sosial media. Sekarang booming banget sosial media di Indonesia, di dunia. Komikus tuh sekarang lebih mudah terekspos. Mereka mungkin bisa nge-cut yang namanya, misalnya kalau zaman dulu harus untuk komik kita bisa dibaca oleh banyak orang, butuh diterbitin dulu. Butuh waktu, misalnya udah bikin capek-capek, udah bikin misalnya selama 5 bulan, terus harus dicetak lagi di percetakan, belum di penerbitnya, terus didistribusi, itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah, di era media sosial ini kita bikin komik udah selesai langsung upload, orang langsung pada bisa baca. Sesimpel itu sekarang. Jadi banyak komikus-komikus yang mungkin nggak di jalur penerbit tapi bisa populer juga di sosial media. Jadi perkembangannya komikus zaman sekarang, mereka udah bisa lebih lebih gampang dikenal oleh masyarakat. Pun akhirnya penerbit-penerbit sekarang jadi makin terbuka, makin banyak yang mau nerbitin komik Indonesia. Jadi kalau dibilang perkembangan komik Indonesia sekarang meningkat lah, lebih baik daripada tahun-tahun berikut sebelumnya. Dan tinggal kita nunggu mungkin support dari kayak instansi semacam pemerintah. Itu yang mungkin belum begitu terasa di komik Indonesia. Nah, tapi kan selain mulai semakin mudahnya si komikus ini untuk men-share karya-karyanya, memperlihatkannya pada orang-orang, masyarakat. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kasus yang katanya ada komik-komik yang nggak seharusnya beredar, yang maksudnya bisa memberikan efek yang buruk untuk anak-anak kecil yang membacanya gitu. Nah, kalau menurut Mas Faza sendiri gimana nih cara menyiasati agar jangan sampai lah komikus-komikus Indonesia itu ikut-ikutan yang budaya-budaya kebarat-kebaratan yang kayak gitu, yang mestinya nggak harus ada di sebuah komik tapi jadi ada. Sebenarnya komikus Indonesia itu dia bikin komik, dia tetap harus mengakar pada akar budayanya sendiri sebenarnya, dimana itu kan semua menjunjung yang nilai moral, nilai etika-etika yang ada di Indonesia. Itulah komikus Indonesia. Jadi sebaiknya memang walaupun sekarang sudah era globalisasi, sudah segala macam kita bisa konsumsi, tapi sebaiknya komikus Indonesia tetap jangan ngelupain budaya kita sendiri gitu, budaya adat-adat timuran. Itu sih gimana caranya sebenarnya tinggal dari komikusnya sendiri gitu. Pun sebenarnya konten-konten komik yang berbahaya terus bisa dibaca sampai sama anak kecil itu bukan masalah. Masalahnya tidak hanya di komiknya saja, tapi bagaimana anak-anak itu kenapa mereka bisa sampai mengakses komik itu gitu. Berarti kan tanggung jawab orang tua juga gitu kan. Di dunia ini udah banyak banget, apapun ada yang bisa kita cari di internet, tapi gimana caranya sekarang orang tua juga sangat berperan penting untuk membatasi apa yang harusnya dikonsumsi sama anak-anaknya, harusnya gitu juga, jadi seimbang. Nah, Mas sendiri nih ketika waktu itu gemar membaca komik, emang ada nggak sih karakter yang disukai? Karakter disukain karena saya emang tumbuh besar di era 90-an, saya suka banget sama karakter Doraemon. Doraemon. Berarti yang Stand By Me itu nonton juga? Nonton, sayangnya saya nggak nangis. Biasa aja. Saya ngarepnya lebih tersentuh daripada ngarepnya lebih sedih padahal. Biasa aja ya. Tapi ya most favorite Doraemon, Astro Boy kalau tahu, Dragon Ball, dan kalau untuk di barat lebih sukanya sih yang komedi-komedi kayak Nancy and Slugo, Garfield,
sama Tapi Bart Simpson. dari kegemaran suka baca komik-komik yang dari Jepang seperti Doraemon gitu, kadang nggak suka mengganggu pas ketika pembuatan komik Mas sendiri. Kayak misalnya kalau Suzuki tiba-tiba kayak kepikiran ada adegan yang bagus itu dan terpikir untuk diimplementasikan di komik Mas sendiri yang versi Indonesia kayak gitu-gitu, suka nggak kayak ini loh, kayak terpikir untuk istilahnya bukan copy paste kali, istilahnya kayak terinspirasi banget terinspirasi. Wah, ini kayak kalau dimasukin ke komik saya lucu nih gitu-gitu. Sering nggak sih? Sebenarnya kalau masalah inspirasi sih banyak, saya bisa dapat dari manapun karena setelah saya baca komik yang saya suka, ketika saya sudah mulai dewasa, saya mulai baca komik apapun karena saya mau tahu, saya mau memperbanyak referensi saya. Dari situ saya jadi terinspirasi itu nggak masalah sebenarnya ketika referensi kita banyak, kita coba A, B, C, D, F, G, tapi kita gabungkan dan kita bikin sesuatu yang baru. Itu yang biasanya saya lakukan gitu loh. Plus apa yang saya bikin kan komik lokal kan, dimana banyak misalnya kita ngomongin jokes, kita ngomongin bercanda, lucu-lucuan, banyak jokes Indonesia tuh yang nggak ada di komik lain gitu, karena ya di Indonesia dan itu yang mungkin membuat komik saya bisa ada sisi originalnya. Walaupun memang di dunia ini nggak ada yang original. Nah, ngomongin sedikit nih tentang buku-buku yang ada di sini nih. Ini apa ya, Tuti and Friends ini nih? Jadi sebenarnya yang komik saya ini si Juki. Kalau ini saya bawa Tuti and Friends karena salah satu karakter di Pionicon, salah satu karakter di Pionicon Management yang kita manage juga. Nama komikusnya Raden Muhammad Fajar. Dia juga bikin komik di sosial media juga. Jadi tentang karakter si Tuti dan teman-temannya yang lucu-lucu, ceria. Berarti dia udah tergabung dalam Pionicon. Betul. Tuti juga sudah tergabung di Pionicon. Jadi memang ada beberapa karakter lainnya yang tergabung dari Pionicon. Ini kan si Juki ini nih di media sosial udah rame banget ya, dan banyak sebenarnya yang masalah-masalah sosial yang juga suka dia sindir-sindir gitu kan. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan sama Mas ini tuh maunya ke siapa sih, maksudnya untuk apa, untuk memberikan pesan-pesan yang nyeleneh seperti itu melalui si karakter si Juki ini? Banyak sebenarnya banyak banget yang mau kita sampaikan karena konten komik kita juga banyak banget kan. Jadi karena banyak, misalnya salah satunya kita cenderung selalu mensoroti sesuatu yang lagi tren atau sesuatu fenomena atau masalah di masyarakat, cenderung untuk yang anak-anak remaja misalnya, kayak kenapa zaman sekarang jomblo itu kayaknya jadi permasalahan banget gitu. Kayaknya zaman dulu tuh jadi jomblo biasa aja. Nah, makanya dari situ kita coba bikin perspektifnya, kita balik. Jadi jomblo tuh ya nggak masalah asal lo berkontribusi terhadap negara. Terus bukan masalah lo jomblo atau enggak, tapi gimana lo bisa bermanfaat bagi masyarakat. Atau kita biasa menyoroti hal-hal yang misalnya tagline-nya Juki sendiri, berani beda. Yuk kita coba berani beda. Jangan selalu ikut-ikutan tren, jangan selalu ikut-ikutan arus yang ada. Kenapa kita bikin arus sendiri? Kenapa nggak kita lebih kreatif, bangga jadi diri sendiri istilahnya. Dan itu pesan-pesannya sebenarnya untuk generasi muda sekarang, walaupun disampaikan dengan cara yang sangat nyeleneh gitu. Banyak sih yang mau kita sampaikan, banyak banget. Tapi kalau yang menyampaikan pesan-pesan melalui kata-kata nyeleneh itu kan berarti benar-benar harus hati-hati dari pemilihan katanya, gitu-gitu. Itu yang jadi pertimbangan apa sih selain Jadi ini sebenarnya pemilihan kata? Kalau kita sok-sok memotivasi atau kasih kata-kata mutiara ke anak-anak muda tuh masih ngelewatin, basi apaan sih, ngemeng doang, teori gitu kan. Tapi kalau kita balut dengan komedi, kita balut dengan nuansa yang agak nyeleneh-nyeleneh, mereka tertarik dan mereka baca, kemudian setelah mereka baca mereka akan mikir, oh iya juga sih, iya juga gitu kan. Misalnya kayak quote-quote Juki gini, kalau lu malu BAB sembarangan, harusnya lu malu juga buang sampah sembarangan. Oh, iya. Karena mereka sama-sama kotoran. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu nyeleneh, cuman ketika dipikir-pikir, oh iya juga, itu sama-sama kotoran. Tapi kenapa gua buang sampah sembarangan gitu kan? Itu kan hal-hal analogi-analogi yang seperti itu. Itu yang sering kita sampaikan dan itu lebih masuk sebenarnya ke anak muda. Jadi harapannya Mas sendiri nih dengan pembuatan Suzuki ataupun mungkin karakter-karakter yang dibuat sama komikus lainnya untuk bisa istilahnya memajukan peradaban masyarakat Indonesia, tapi dengan cara yang lain, itu dengan cara yang kreatif ini seperti ini, dari karakter-karakter yang dimunculkan dari media sosial dan lainnya. Nah, ada nggak nih pesan-pesan mungkin ke anak-anak remaja sekarang atau remaja-remaja yang mulai menggeluti komiknya atau
mungkin untuk harapan Mas sendiri terhadap Pionicon ini seperti apa, bisa tolong disampaikan kepada pemirsa? Sebenarnya harapannya sih lebih kepada kalau untuk para remaja-remaja untuk yang mau berkecimpung di industri kreatif, tinggal bagaimana mereka bisa konsisten untuk berkreasi di bidangnya masing-masing. Karena konsisten itu sebenarnya kata kunci yang sangat penting. Karena kalau kita udah berkarya tapi tiba-tiba stop di tengah jalan, itu sama aja bohong. Dan selain konsisten, kita juga strategis berkarya. Jadi nggak cuma berkarya layaknya seniman bikin-bikin doang, tapi distrategikan juga. Kira-kira karya kita ini bakal ada penikmatnya nggak sih? Bagaimana cara supaya nyampe ke penikmatnya dan segala macamnya. Jadi kita nggak cuma kayak seniman yang nggak tahu arah, kita juga tahu strateginya. Selain itu untuk Pionicon sendiri, sebenarnya visi Pionicon kita pengen banget karakter lokal ini pertamanya ya dikenal dulu sama masyarakat Indonesia. Pertama itu dulu. Kayak kita tuh kayak kehilangan generasi setelah ikon-ikon Indonesia, ikon-ikon lokal seperti ketika saya nanya ke orang-orang awam, karakter lokal yang lo tahu apa sih? Mereka selalu menjawab, kalau nggak Unyil, Pomo, dan itu udah berapa tahun yang lalu banget, dan kita nggak punya generasi penerusnya. Karena setelah mereka eksis, masuk semua karakter-karakter dari luar. Dan visi kita sebenarnya simple, kita pengen karakter-karakter fiksi di Indonesia bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat Indonesia, bisa dikenal, bisa populer, bisa disukai, bisa dicintai, sehingga bisa bersanding sama karakter luar yang ada. Itu dulu aja, baru setelah itu kita bisa ekspansi keluar. Harapannya sih itu. Terima kasih. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Mas Faza Meong yang katanya penyuka kucing dan juga sangat mendukung komikus-komikus Indonesia untuk berkreasi dan untuk terus berkarya dengan melalui manajemen yang telah dia buat. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus saksikan Sosok hanya di www.pinus.tv di waktu dan tempat tertentu. Terima kasih. Pada ketidakadilan, kita tak boleh mengalah pada keburukan dan kesemuanya.